Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan cara memurnikan, mengikhlaskan amalan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi seorang muwahhid ay menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seorang hamba itu dia beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadahnya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kosong dari hal-hal yang bisa merusak atau bisa mengurangi kesempurnaan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kesyirikan. Ya. Kesyirikan ini terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lainnya. Seperti bid'ah, al-kabair, dosa-dosa besar. Semua ini adalah hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi kesempurnaan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya. Apa itu riya? Riya adalah memperindah, mempercantik, memperbagus suatu amalan dengan maksud agar manusia memuji dia. Agar manusia memuji dia. Ya. Makanya dengan hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, patut kita pahami. Ya. Tak kala kita beramal seperti amalan yang pada saat ini kita lakukan, berkhutbah, seperti sholat, bergotong royong, kita harus selalu mengikhlaskan amalan itu semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita riya. Ya. Karena hal itu bisa merusak, mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu merupakan kesyirikan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasuila anhu qala ar-riya. Hal yang paling kutakutkan terjadi pada kalian yaitu syirik asghar. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Dia menjawab ar-riya. Dari sini kita ambil pendalilan bahwasanya riya itu adalah syirik asghar. Maka kita harus memahami hal ini. Wajib memahami, memperhatikan hal ini. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tidak akan henti-hentinya. Dia tidak akan senang melihat anak cucu Adam itu bertakwa kepada Allah, menjadi seorang muwahhid, menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah. Menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah. Bayangkan, tak kala kita ini tidak menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah riya. Yang dinamakan dengan riya terselubung. Riya tersembunyi. Antum berbicara, membicarakan teman antum, agar supaya secara tidak langsung antum dipuji oleh teman antum. Contoh hal, antum mengatakan si fulan itu tidak pernah sholat malam. Tidak pernah sholat malam. Secara tidak langsung lawan bicara antum itu memuji antum, menunjukkan bahwasanya antum sering sholat malam. Itu perkara yang harus kita pahami, wajib diperhatikan. Maka dari sini
Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka obat dari itu semua, yang pertama kita harus rajin belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijauhkan dari riya. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, ketika riya itu, ya, bisikan syaitan itu masuk ke dalam ibadah kita, contoh hal salat, ya. Ketika dia rakaat pertama antum ikhlas kepada Allah. Kemudian di rakaat yang ketiga datang syaitan membisikkan agar supaya antum riya kepada Allah, kepada manusia. Ya. Maka caranya adalah tetap antum berusaha untuk, ya, mengikhlaskan amalan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum hilangkan pikiran antum yang merasa riya darinya. Ya. Maka hal ini tidak akan membahayakan amalan antum. Insyaallah amalan antum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di pondok kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pesan para ulama dan para salaf itu selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu harus bercita-cita untuk menjadi seorang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah, dan menjadi salah satu orang yang membela tauhid. Ya, dikarenakan syarat nomor satu masuk ke dalam surga Allah adalah la ilaha illallah, tauhid. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dari ayat ini terkandung padanya 4 pendalilan bahwasanya dilarangnya riya. Yang pertama kata basyarun. Kata basyarun di situ dia menafikan, ya, dari kepemilikan uluhiyah dan rububiyah dari seorang hamba. Ya. Jadi jangan antum riya, karena yang antum riakan itu kepada manusia toh. Tapi manusia itu tidak memiliki uluhiyah dan rububiyah. Jadi tidak pantas antum riya. Yang kedua adalah annama ilahukum ilahu wahid. Yaitu kalimat tauhid. Hakikat daripada tauhid itu adalah bagaimana seorang hamba mengikhlaskan amalan ibadahnya semata untuk Allah. Semata untuk Allah. Dan di antara bentuk pemutus dari perrealisasian, ya, ketauhidan dia kepada Allah, dia riya. Kemudian yang ketiga adalah falyamal amalan salihah. Amalan soleh, ya, dikatakan amalan soleh tak kala dia ikhlas. Kemudian yang kedua ittiba. Ya. Maka kalau antum mau amalan antum soleh, diterima, dianggap soleh, jangan riya. Karena riya adalah merusak keikhlasan. Yang keempat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Apa itu? Itu riya. Dari ayat ini, ya, terdapat padanya 4 pendalilan bahwasanya riya itu dilarang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
وبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.